Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Permata Timung, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Saya menempuh pendidikan di Universitas Nusa Cendana, program studi ilmu tanah, dan melanjutkan pendidikan magister saya juga di Universitas Nusa Cendana, program studi ilmu lingkungan. Sekarang saya mengabdi sebagai salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang keluar pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini ada capaian pembelajaran yang dibebankan, yaitu yang pertama itu bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kerjasama di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konsep pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pertanian. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah pertanian dengan memperhatikan faktor lingkungan dan ekonomi guna meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Dan mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini memiliki deskripsi itu untuk mengembangkan kompetensi, konsep dasar dan aplikasi dalam ilmu tanah, khususnya di bidang pertanian, yaitu bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari tentang profil dan komponen tanah, genesa tanah, sifat-sifat tanah, sifat fisik, kimia, dan biologi, bagaimana tanah itu, bagaimana dengan kesuburan tanah, bagaimana juga dengan hubungan tanah dan lingkungan terhadap kebutuhan atau terhadap hidup manusia. Nah, dan deskripsi capaian pembelajaran dan deskripsi di atas, saya mau mahasiswa ini mampu memiliki kompetensi yang dapat bersaing di luar, sehingga bahan ajarnya itu yang pertama itu tentang definisi. Pendahuluan itu bicara tentang definisi,
ini juga saya selalu menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar tuh biasanya dalam bentuk modul, biasa juga dalam bentuk bahan ajar PowerPoint. Tapi kalau untuk praktikum itu saya biasa menggunakan penuntun praktikum meskipun masih dalam bentuk penuntun praktikum ini. Nah, sistem penilaian yang dianut juga saya membagi menjadi dua, yaitu penilaian praktikum dan penilaian teori. Di mana penilaian praktikum itu nilainya saya akan ambil 50% dan saya akan gabungkan dengan 50% dari penilaian teori. Nah, biasanya hasil penilaian itu yang diamati itu ialah pengamatan dosen, itu ada 10%, ada tugas 10%, kehadiran nilainya juga diambil 10%, tes kecil 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi. Sehat. Semangat itu sehat. Ya. Kemudian saya sering utama. Kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi. Ini pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi, apa itu ilmu tanah, hubungan ilmu tanah dengan bidang ilmu lain. Contoh ilmu tanah dengan bidang ilmu lain itu apa? Tanah berkaitan dengan pertanian. Ilmu tanah juga berkaitan dengan teknik, seperti adanya pembangunan. Pada saat pembangunan gedung-gedung pencakar langit itu harus tahu tentang tanah. Jadi apakah tanah itu dia mampu menopang itu tidak, menopang bangunan itu atau tidak. Tapi kita di sini kita belajar tentang ilmu tanah untuk pertanian. Nah, materi kali ini kita bicara proses pembentukan tanah. Jadi tanah itu juga dibentuk. Awalnya dia menjadi apa, prosesnya seperti apa. Yang awalnya dia mungkin seperti batuan lindung, nanti mengalami pelapukan dan sampai pada model tanah. Tetapi dalam proses pembentukan sampai pada proses dari batuan itu sampai pada tanah itu ada prosesnya dan ada faktor-faktor yang menentukan itu. Itu yang nanti kita pelajari di sini. Ya, bahan kajian dalam materi ini itu yang pertama tentang profil tanah. Kita akan pelajari tentang profil tanah, tentang proses pelapukan batuan dan mineral, ada juga tentang perkembangan profil tanah dan faktor-faktor profil. Apa itu profil tanah? Ada beberapa definisi profil tanah, yaitu penanaman vertikal yang menunjukkan susunan horizontal tanah. Horizontal itu bagaimana? Apakah dia di atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Yang vertikal dari atas ke bawah, horizontal. Kalau penambang vertikal itu disebut dengan profil tanah, tetapi kalau penambang horizontal itu disebut dengan horizontal tanah. Ya, saya mencontohkan adalah lapisan yang membentuk karena hasil pembentukan tanah yang hampir sejajar dengan permukaan tanah. Ada lapisan-lapisan dari bawah sampai di atas yang dia sampai hampir sejajar dengan permukaan tanah bagian atas. Itu yang disebut dengan horizontal. Ini terjadi karena ada apa? Kenapa jadi profil tanah bisa terbentuk, horizontal pun bisa terbentuk? Itu disebabkan oleh apa? Bentuk berulang oleh genangan air. Jadi pada saat genangan air itu kan adanya kapasitas, ada masuknya air di dalam tanah disebut infiltrasi. Nah, pada saat masuknya air di dalam tanah, air itu dia tidak masuk saja kosong, tetapi dia akan membawa bahan-bahan dari permukaan tanah ke tanah yang lebih dalam. Nah,
pada saat itu yang akhirnya bahan-bahan itu bisa adanya endapan di dalam tanah, sehingga itu yang disebut dengan horizontal. Adanya juga proses pembentukan tanah. Jadi proses pelapukan batuan ini menjadi tanah itu bisa mempengaruhi adanya profil tanah dan horizon. Horizon pada profil tanah. Jadi ada lapisan-lapisan tanah. Horizon kan lapisan-lapisan tanah. Ya kan? Kenapa? Horizon tadi apa? Kenapa? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Berarti kalau penambang horizontal berarti ini tanah. Berarti yang kita lihat itu apa? Horizontal berarti ada lapisan-lapisan di dalam tanah yang melintang, ya kan? Nah, kadang kita lihat tanah, kita lihat ternyata ini apa sih warna lain? Dia turun di bawah lagi warna lain, semakin di bawah lagi warna ada perubahan warna antara di permukaan dengan itu yang disebut horizon. Tetapi kalau kita bicara tentang jenis-jenis atau model-model dari horizon, itu yang pertama adalah horizon O. Horizon O itu bisa disebut dengan horizon organik. Horizon yang ditemukan pada tanah hutan yang belum terganggu. Horizon O merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah terbuka. Jadi pada saat pembentukan tanah itu kan ada tanah. Sedangkan kalau tanaman tumbuh, berarti tanaman akan menjatuhkan daunnya, ya kan? Atau tanaman itu tumbang dan tanaman itu mengalami proses pelapukan. Nah, proses pelapukan itu yang disebut dengan proses pelapukan itu akan menghasilkan humus. Sedangkan tanaman itu disebut dengan makhluk hidup kan? Terus pelapukan hasil itu juga disebut dengan bahan organik. Sedangkan kalau kita bicara horizon ini seluruh bahan organik yang ada di permukaan tanah. Kenapa dia ada di hutan? Karena hutan tidak tersentuh. Jadi dia akan menumpuk di situ. Sedangkan kalau di lahan pertanian kita masih pakai tanah. Akhirnya lapisan atas akan turun ke bawah, lapisan bawah akan naik ke atas. Biasanya kandungan bahan organik itu akan kurang. Ataukah biasanya kita di daerah perkotaan horizon hampir tidak kelihatan. Kenapa? Kenapa di daerah perkotaan tanah-tanah hampir tidak ada horizon? Untuk ini ya, bahan kimia. Yang lain, kenapa kita di kota itu hampir tidak ada horizon? Karena kalau di kota itu kan pemukiman penduduk. Dan kalau ada bahan organik yang turun seperti daun-daun itu dianggap sampah dan kita bersihkan, padahal itu punya pengaruh untuk tanah. Makanya sulit menemukan horizon ini meskipun ada tetapi sangat tipis. Horizon itu dibagi juga menjadi ada O1 dan ada O2. Sedangkan kalau O1 itu disebut dengan itu bentuk tanaman, sisa-sisa tanaman yang kita masih bisa membedakan dengan jelas. Artinya di atas bahan organik, di atas tanah ini ada lapisan organik. Lapisan organik ini kita masih bisa membedakan, oh ini daun, ini tanah batang, tanah ceram ini itu yang ada di permukaan tanah akan dicuci dari bawah ya, atau diangkut dari tanah atas akan dibawa ke tanah yang di dalam. Nah, horizon A ini dibagi menjadi dua, ada bahan mineral yang tercampur dengan bahan organik. Kan pengetahuan itu organik, lapisan fermentasi. Di bawahnya itu ada campuran antara mineral dengan bahan organik. Itu masuk, tapi sifatnya lebih memiliki pada horizon A. Itu masuk dalam kategori horizon asal. Kalau horizon A2 itu horizon yang mengalami pencucian maksimal dari bahan seperti liat, bahan organik, kation. Horizonnya akan lebih terang, warnanya akan lebih terang. Jadi kalau horizon itu mengalami tanah itu mengalami pencucian, warnanya akan lebih terang dibandingkan dengan yang tidak mengalami pencucian.
Dan horizon A3 merupakan horizon peralihan dari horizon A ke horizon B. Jadi itu ada di peralihan. Nah, sifatnya masih horizon A, meskipun dia ada di peralihan, tapi sifatnya masih sama seperti sifat horizon A. Berikut adalah horizon B. Horizon B ini horizon penimbunan. Kenapa penimbunan? Nah, setelah pencucian di atas, itu bahan-bahan akan ditimbun di lapisan berikutnya. Makanya pencucian di horizon A, bahan-bahan yang dicuci dari horizon A itu akan ditimbun pada horizon B. Biasanya itu ada dua horizon, ada D1, itu peralihan dari A ke D, tapi sifatnya lebih menyerupai B. Kadang orang kita agak sedikit bingung, itu kalau antara horizon A3 dan horizon B1. Ini mungkin ada yang karena biasanya horizon A3 ini juga sudah peralihan ke horizon B, tetapi sifatnya lebih ke A. Sedangkan horizon B1 peralihan dari A ke B, tapi sifatnya lebih ke B. Horizon B2 itu penimbunan maksimum, artinya bahan-bahan seperti aluminium, besi, liar, kation, dan bahan organik yang dicuci dari horizon A itu ditumpuk pada horizon B, khususnya pada horizon B2. Ada horizon B3, itu horizon peralihan dari horizon B ke horizon C. Tapi dia lebih merujuk pada sifat horizon B. Untuk horizon C ini merupakan lapisan bahan hidup, tapi telah mengalami pelapukan. Itu batuan di bawah, batuan-batuan, tetapi dia telah mengalami pelapukan. Itu yang disebut dengan horizon B. Dan ada horizon D atau horizon R, itu lapisan yang merupakan hamparan batuan. Jadi di dalam tanah ini ada hamparan batuan luas yang dia belum mengalami pelapukan sama sekali. Dia belum mengalami pelapukan baik secara fisik, kimia, biologi belum. Ini contoh horizonnya. Jadi horizon horizon O itu biasanya ada di sini. Horizon O dia turun lagi di horizon A. Jadi horizon O1 dan O2 itu dia di sini. Horizon A, horizon E, horizon A, B, ini harusnya C. Jadi horizon O, A, B dan C. O, A, B dan C. Jadi ini horizon bahan ini atau memang batuan yang bisa ditemukan. Nah, tanah, kalau kita bicara tentang tanah itu ada pedon dan polipedon. Dalam tanah ada satu disebut dengan lava. Nah, lava itu akan mengalami perubahan suhu, jadinya membeku. Dan pembekuan itu yang disebut dengan batuan, hasil pembekuan itu disebut dengan batuan beku. Kalau batuan sedimen itu merupakan batuan hasil sedimentasi. Hasil sedimentasi. Biasanya kita lihat bagaimana. Biasanya sedimentasi itu dia terkikis oleh air. Kita di sini daerah tropis, sehingga pada saat air melewati suatu batuan, itu batuan itu akan terkikis dan bahan itu akan dibawa oleh air ke tempat yang lebih rendah. Nah, pada saat dia sampai di tempat yang lebih rendah, itu akan mengalami pengendapan atau bahan-bahan itu akan terkumpul menjadi satu dan membentuk satu batuan. Biasanya kalau batuan sedimen kita lihat batu di dalam, kalau kita lihat itu biasanya ada bentuk lapisan-lapisan. Itu disebut dengan batuan sedimen. Nah, ada batuan keras dan batuan lunak. Batuan lunak itu disebut dengan bahan endapan dan vulkanik. Tadi batuan sedimen itu hasil sedimentasi. Dia mengendap dan membentuk satu batuan. Apa perbedaan batuan sedimen dengan bahan endapan? Bahan endapan itu belum membentuk suatu batuan, dia masih dalam bentuk bahan lunak yang nanti akan menempel satu dengan yang lain dan membentuk batuan sedimen. Bisa paham ya?
Kelompokan batuan mengakibatkan berubahnya batuan itu menjadi bahan yang lebih lunak dan disebut dengan regun. Oh iya, batuan metamorf. Batuan metamorf itu apa? Batuan yang mengalami perubahan sifat secara kelompokan batuan itu secara fisik, secara kimia dan secara biologi. Coba kasih contoh secara fisik itu seperti apa? Alija, kalau kelompokan batuan secara fisik seperti apa? Kalau secara fisik biasanya kita di sini kan tidak hujan. Tadi saya bilang apa? Ada penipisan oleh air. Nah, itu melakukan secara fisik. Atau kalau di daerah-daerah musim dingin, air kan akan masuk ke dalam pori-pori batuan. Pada saat air itu membeku akibat suhu yang turun, itu volume es akan lebih besar dibandingkan yang kehilangan tanah pada erosi itu kehilangan perubahan bahan organik menjadi yang kasar menjadi humus, penghancuran pasir menjadi debu bentuk struktur tanah, ada pelapukan mineral dan pembentukan korpes. Ada pemindahan struktur tanah. Pemindahannya itu pemindahan dia dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah. Makanya tadi saya bilang ada pencucian dan pengendapan. Itu ada bahan-bahan yang di atas, itu dibawa ke. Tapi ada juga pemindahan tanah antar lapisan akibat adanya fauna. Kalau masuk di dalam tanah atau organisme, kalau bisa korek tanah dan bisa bawa ke tempat yang lain. Ada pemindahan hara dari atas ke bawah atau melalui siklus vegetasi. Siklus vegetasi seperti apa? Hara di dalam tanah itu akan diserap oleh tanaman, dan tanaman itu akan menggunakan hara itu. Pada saat tanaman mati akan kembalikan hara ke dalam tanah. Kehilangan bahan-bahan, dan pemindahan bahan organik dan lain-lain. Penghancuran batuan, disintegrasi akan melepaskan unsur hara dan dapat sarana dalam reaksi kimia sebagai bahan pengangkut atau pemindahannya. Lihat yang ada di tempat tinggi dapat dibawa ke tempat yang lebih rendah karena adanya air, pemindahan oleh air. Karena sifat air itu salah satunya apa? Mengalir. Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Faktor-faktor pembentukan yang pertama itu selalu berpengaruh. Erosi dia bisa mempengaruhi kondisi air di dalam tanah, bisa mempengaruhi juga pelapukan batuan mineral. Ada juga mempengaruhi misalnya erosi. Gerakan air dan bahan yang terlalu di dalam. Dan yang paling penting adalah waktu. Pelapukan bahan organik, pelapukan batuan atau pembentuk tanah, faktor-faktor pembentuk tanah ialah waktu, karena pelapukan dari batuan mineral itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Kita bilang bahan organik 1 bulan 2 bulan selesai. Tetapi kalau batuan itu pelapukannya perlu waktu jutaan tahun. Saya tidak tahu kalau batuan yang sekecil ini akan mengalami pelapukan berapa juta tahun baru bisa sampai. Makanya selalu ada gerakan yang menjaga tanah, gerakan menjaga tidak terjadinya erosi. Karena kalau suatu kali erosi ada 2 juta ton tanah dengan luasan 1 hektar dengan ketebalan 2 cm, itu berat tanah itu ada 2 juta ton. Nah, kalau 2 juta ton itu hilang karena 1 kali musim hujan, berarti kita akan mengalami kekurangan tanah dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, sehingga biasanya orang tekan kenapa erosi itu erosi itu kita tidak bisa batasi. Erosi tidak boleh terjadi, tidak. Tetapi kita harus tekan erosi itu supaya kita bisa berhasil. Biasanya dalam bentuk, kalau
Kalau di bidang pertanian, itu biasanya dalam bentuk penelitiannya kita buat dalam bentuk hasil supaya tekan tanah ini tidak terbawa ke laut. Sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut minggu depan ya. Kita lanjut minggu depan, tetapi setiap setiap pertemuan itu kita akan mulai dengan tes atau kita akan review ulang pertemuan sebelumnya. Oke, ini itu dari saya sekian dan terima kasih.